Bakorwil Malang. Iya, monggo para peserta masuk. Ini dari Bakorwil Malang yang pertama ada Kim Gentong Mas dari kota Pasuruan. Tim Sinar Harapan Kabupaten Lumajang. Ada Kim Anjasmoro ya dari kota Batu. Tim Anggur dari kota Probolinggo. Yang pertama ada Kim Gentong Mas kota Kota Pasuruan. Senangnya ku di sini di dalam Asik. hatiku. Senangnya ku di sini warga Pasuruan. Senangnya ku di sini ikut lomba Kim. Senangnya ku di sini insya Allah juara. Asik, asik, asik ku di sini. Asik, 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 asik ku di sini. Pasuruan, oke, yes. Kita ke peserta berikutnya Kim Sinar Harapan Kabupaten Lumajang. Lumajang. Supporter yakin dewe nih. Kim iki dulur sinar harapan, sinar harapan dulur Kecamatan Tikung. Kegiatan serap sebar informasi, ben masyarakat cerdas luas wawasane. Kim Sinar Harapan aksi sosial sanora kegiatane. Kim Sinar Harapan tanam sayur organik gebrakane. Tak gentung, tak gentung, tak gentung, jos, jos, tak gentung, jos. Lanjut ke berikutnya Kim Anjasmoro Kota Batu. Jamu Jawa segerasane pancene nyoto lak kasihate. Ayo ningkatno mutu informasine supaya akeh lak penggemare. Jare polo-polo Kim Anjasmoro lak saranane. 35 nomere wedhus Kim Anjasmoro sing paling bagus. Kim Anjasmoro dari Kota Batu. Yes, yes, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kota Batu. wabarakatuh. Ya, gak apa-apa. Ya, Berikutnya lanjut ya. Ya. Ke peserta berikutnya. Kota Probolinggo. Ya. Manggur. Kim Manggur, Kim Manggur, Kim Manggur. Yes, Kota Probolinggo semakin luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Probolinggo. Yang pertama dewa juri kita hari ini ada Ibu Ambar Sulistyorini SHMM. Dari Kominfo ya. Kemudian lanjut Cak. Bapak Jenal MK MSI. Iya, dari AWS di Kosa Surabaya. Kemudian ada Ibu Listianingsi MSI dari Universitas Airlangga Surabaya. Dan yang berikutnya. Yang keempat Bapak Joko Purwono. Wah, ini dia Pak Joko Purwono. Ini yang Nah, terakhir terakhir, Bapak dari mana ya? Muhammad Anas dari Bakorwil Malang. Ya, oke. Inilah Dewan Juri yang akan menilai para peserta kali ini. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Terima kasih. Dan selanjutnya langsung saja kita mulai Cak Karso. Nah, babak yang pertama yaitu Iya. presentasi Kim. Babak yang pertama, presentasi Kim. Tepuk tangan boleh penonton. Dimulai dari Kim Gentong Mas Kota Pasuruan. Terima kasih, kami dari Kim Gentong Mas Kota Pasuruan ingin menyampaikan apa hal-hal yang sudah kami lakukan di dalam perjalanan kami di Kim Gentong Mas itu. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan namanya Gentong Mas itu maknanya adalah gencar tolong masyarakat. Jadi kita mengharapkan itu adalah menolong kaitannya dengan masyarakat. Hal-hal yang perlu saya sampaikan di dalam perjalanan saya singkat mawon. Saya mulai dari tahun 2009. Di mana tahun 2009 itu sesuai dengan fungsinya bahwa Kim itu adalah wahana informasi satu.
Dan itu sudah kami sampaikan di dalam masyarakat bahwa informasi-informasi yang datangnya dari luar itu kami olah. Kemudian kami pilih, kami olah dan kami sampaikan kepada masyarakat. Dan itu terbukti pada saat itu di awal itu ada produk namanya adalah produk lokal, masih sifatnya masih lokal, yaitu jamur, produksi jamur itu saya cerita awal gitu. Jamur, dan alhamdulillah dari jamur itu bisa mengenal asalnya dari hanya sekitar yang dianggap sebagai suatu produk yang tidak berpotensi, akhirnya menjadi kita informasikan, kita sampaikan, itu akhirnya menjadi suatu yang informasi yang sampai menjamah kepada beberapa desa bahkan satu kecamatan. Kemudian ada juga jamu juga kita kembangkan juga seperti itu. Sampai berikutnya adalah tasbih. Tasbih itu adalah sesuatu yang sederhana sebetulnya, tapi karena ada hal yang unik, maka kita angkat, kita sampaikan kepada masyarakat melalui media-media, dan akhirnya bisa orang itu bisa memperkenalkan sampai luar negeri, yaitu sampai Malaysia. Dan alhamdulillah dari hal-hal yang terkait dengan Malaysia itu akhirnya menjadi tahu Pasuruan, ternyata Pasuruan punya hal yang potensi. Tepuk tangan untuk Pasuruan. Kemudian yang berikutnya adalah hari ini kami sebetulnya mau menyampaikan hal yang terkait dengan produk itu, akhirnya produk yang kami kenalkan. Artinya terus terang kami sebagai wahana informasi tadi, bukan kami sebagai promosi, bukan. Tetapi kami sebagai wahana informasi, di situ ada beberapa potensi yang ada di kelurahan kami, akhirnya meluas sampai kota, yaitu namanya potensi yang kaitannya dengan permebelan. Tapi kami sangat prihatin. Kenapa? Dari permebelan itu ternyata mereka mengerjakan dengan sangat konvensional, dan pada akhirnya nanti bahaya kepada kesehatan itu juga ada. Kami menginginkan apa yang ada di dalam potensi itu kita kembangkan dan sebagainya, kami sampaikan informasi-informasi, akhirnya ditangkap oleh masyarakat. Mereka menangkap itu, akhirnya sekarang itu adalah TTG itu, Sprayboot itu menjadi ikonnya Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Pasuruan. Nah, hal apa yang perlu saya sampaikan tadi kaitannya dengan wahana, satu, wahana informasi. Yang kedua adalah kami berperan sebagai mitra lembaga, dalam hal ini adalah pemerintah. Dun sewu, kalau kaitannya dengan KIM ini itu adalah bagi kami penengah. Kami adalah penjelas dari apa yang ada di dalam kebijakan pemerintah, tapi kami juga penguat suara apa yang ada di dalam masyarakat. Itu yang kami lakukan di dalam sesuai dengan fungsi daripada KIM. Secara keseluruhan udah bagus karena muatan informasinya sudah menjadi bagian besar dari pekerjaan KIM. Saya kira statement yang tadi menarik adalah bahwa KIM Gentong Mas ini sudah menyadari bahwa KIM itu adalah kelompok informasi masyarakat yang antara lain menyuarakan kelompok-kelompok yang tidak tersuarakan suaranya. Jadi seperti menjadi pengeras suara buat masyarakat yang selama ini terbisukan. Bagus. Terima Iya. kasih Dewan Juri. Itu tadi ya. Langsung aja Neng. Langsung kita ke Kim Sinar Harapan Lumajang. Lumajang. Kenapa nama kami adalah Kim Sinar Harapan? Karena kita itu Kim yang bersinar untuk memberikan harapan kepada masyarakat. Kita mempunyai 2 kegiatan ataupun produk unggulan. Yang pertama itu adalah aksi kegiatan sosial. Di mana kegiatan sosial ini kita bisa memberikan harapan untuk masyarakat yang membutuhkan untuk jiwa sosial kami dan langkah sosial kami. Terus untuk yang kedua adalah aksi tanam sayur organik, di mana tanam sayur organik ini bisa memberikan harapan juga untuk masyarakat untuk memperbaiki kesehatan yang saat ini terpupuk oleh pupuk kimia, dan itu bisa membahayakan diri kita. Untuk kegiatan aksi sosial bisa dijelaskan oleh rekan kami Pak Mauludi. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Untuk kegiatan aksi sosial yang selama ini kita lakukan, yaitu antara lain Sanora, mungkin jenengan semua masih belum tahu istilah Sanora, yaitu sadar donor darah. Kegiatan yang selama ini kita lakukan selama setiap 3 bulan sekali. Contohnya saat ini mungkin bisa dilihat di sebelah sana, untuk mobil UDD PMI sudah siap untuk membantu melaksanakan kegiatan Sanora tersebut. Untuk kegiatan kami yang kedua yaitu memberikan bantuan kaki palsu. Kita saat ini bersinergi dengan lembaga yang mendanai kaki palsu tersebut, yaitu yang terpenting di sini kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa
bagi mereka yang membutuhkan silakan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Misalnya tidak punya tangan atau tidak punya kaki, monggo kita bantu. Contohnya seperti ini. Dan alhamdulillah selama ini sudah banyak yang terbantu dan kita melihat raut muka senang itu, kita senang sekali itu. Untuk yang berikutnya, kegiatan yang kami lakukan yaitu memberikan bantuan alat bantu dengar. Juga kita bekerja sama dengan lembaga yang mendanai tersebut dan juga kita senang sekali bisa membantu mereka. Untuk yang berikutnya yaitu pemeriksaan mata gratis. Itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Adapun kegiatan pemeriksaan mata gratis tersebut tujuan utamanya adalah menjaring mereka yang memiliki masalah mata katarak. Dan alhamdulillah selama ini 3 bulan sekali rata-rata kita bisa memeriksa sekitar 200 pasien yang terjaring sekitar 50 atau 60 dan alhamdulillah sekarang sudah terbantu. Itulah beberapa kegiatan televisi sosial. Secara umum sudah masuk semua, tinggal mungkin bloknya yang belum diperkenalkan ya, mungkin waktunya habis. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dewan Juri. Ya, lanjut ya Cak ya. Langsung aja. Selak panas. Kim Anjasmoro, Kota Batu. Kami Kim Anjasmoro Kota Wisata Batu. Kenapa memberi nama Anjasmoro? Karena Kota Batu adalah hulu Sungai Brantas. Jadi 14 kabupaten kota itu Sungai Brantas berhulu dari desa kita, dari Gunung Anjasmoro. Makanya kita pakai nama Anjasmoro. Jadi kalau rusaknya hutan atau sampai matinya sumber mata air di Batu, maka 14 kabupaten di Jawa Timur akan mengalami masalah juga. Kemudian kegiatan kami adalah menyampaikan informasi dari pemerintah kota atau provinsi, juga kita sampaikan ke masyarakat, dari masyarakat juga kita sampaikan kepada pemerintah kota. Penyampaian kita sampaikan dalam bentuk blog maupun Facebook, kemudian kita sampaikan juga di jamaah-jamaah tahlil, pertemuan-pertemuan ibu-ibu PKK maupun dasawisma. Kemudian produk unggulan kami adalah kami bawa adalah produk apel, karena apa di desa kami apel ini masih jadi kunjungan pariwisata ke Kota Batu itu tidak afdol kalau tidak ke masyarakat petik apel. Kemudian di masyarakat kami untuk meningkatkan harga jual dibuat keripik apel. Kemudian karena keripik apel kami sudah dikenal baik di luar Jawa, 2 minggu yang lalu Kim dari Provinsi Sulawesi Barat telah berkunjung ke Kim Anjasmoro. Jadi kita perkenalkan pohon apel seperti apa, kemudian proses produksi apel di pabrik keripik apel itu kita sampaikan. Kemudian juga kita sampaikan bahwa produk dari keripik apel itu mesinnya bisa dipakai untuk membuat keripik pisang. Jadi kalau pisang digoreng itu dibelah-belah, kalau ini enggak, pisang utuh itu masuk mesin bisa langsung jadi keripik. Kemudian untuk kegiatan bahwa kami ini biarpun kota, tapi masyarakat kami tidak mengenal apa itu internet. Makanya ibu-ibu PKK itu meminta pelatihan internet pada Kim. Jadi kita mengadakan pelatihan, kemudian narasumber dari kita juga dari Dinas Perhubungan Kota Wisata Batu. Terima kasih Kim Anjasmoro. Kim Anjasmoro cukup bagus dalam penyampaian informasinya dan cukup informatif. Mulai dari informasi-informasi lingkungan sampai ke informasi produk yang saudara kemukakan tadi. Namun demikian menurut pendapat kami yang penting peran Kim terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan tapi peran dari Kim itu sendiri terhadap lingkungan maupun produk itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Kim Anggur, Probolinggo. Saya punya moto, bisa pintar. Bisa adalah berdayakan informasi masyarakat yang inovatif dan terpercaya sebagai wahana atau sebagai perubahan dari yang melalui surat menyurat bisa melalui etika, Pak. Jadi melalui teknologi.
Itu dari moto daripada KIM saya Pak. Untuk KIM saya ini masih baru Pak, jadi 2013 mulai ikut di dalam KIM, jadi kegiatan-kegiatan sosialnya masih ada satu, yaitu kegiatan Jumat bersih Pak. Jadi tiap Jumat itu KIM Manggur bersama masyarakat, PKK dan kelurahan untuk bersih lingkungan Pak, supaya untuk mengantisipasi supaya warga lingkungan bisa menjadi sehat Pak. Terus untuk produk unggulan kami adalah batik Manggur Pak. Jadi batik ini kenapa dikasih batik Manggur? Karena batik Manggur ini adalah ceritanya begini, kota Probolinggo ini dulu-dulunya paling populer Pak, mangga dan anggur. Nah sekarang ini sudah mulai punah, berganti pindah ke tempat-tempat yang lain Pak. Oleh sebab itu saya ini coba untuk dikanvaskan Pak, dibuat batik supaya terkenang terus sampai akhir hayat. Jadi budaya bangsa ini tetap lestari dan berbudaya Pak. Dilanjutkan oleh Bapak ini tentang pemasarannya Pak. Assalamualaikum. Terkait dengan pemberdayaan dan informasi yang dilakukan oleh KIM Manggur, KIM Manggur sudah bekerja sama dengan telecenter Pak. Kebetulan di kota Probolinggo itu ada Banger Telecenter. Jadi KIM Manggur sendiri tidak luput dari roh pemberdayaan yang suatu isinya bahwa intinya KIM itu memberdayakan melalui informasi itu, sehingga yang dilakukan kerjasama terkait dengan KIM dan Telecenter memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya di kaum pemuda-pemudinya melalui teknik desain-desain grafis atau penyampaian berita melalui lewat blog masing-masing KIM atau kelompok binaan dari KIM Manggur sendiri. Jadi intinya KIM Manggur itu memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Sumbernya apa yang disampaikan sudah lengkap. Tadi informasi untuk produk ada, produk unggulannya juga ada. Tadi kegiatan KIM-nya juga sudah bagus ya. Saya kira mungkin perlu dikembangkan lagi karena memang kegiatannya baru 1 tahun, mungkin bisa lebih diperluas lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Ayo Neng. Terus lanjut kita ke babak kedua. Babak kedua Ya, Neng. ini dia babak blok KIM dan Mading KIM. Majalah dinding langsung KIM Gentong Mas Kota Pasuruan. Ya. Hari ini tepat Hari Kesehatan Nasional dengan moto Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku. Tepat sekali kalau ini temanya adalah tema kesehatan. Tepuk tangan untuk yang mengangkat tema ini. Terima kasih. Kemudian kaitannya dengan blog, kami punya media ada 3. Satu adalah blog, kemudian Facebook, dan juga email. Dan itu alhamdulillah itu sudah bisa link sampai di kota. Dan selanjutnya Mbak Evi untuk menjelaskan kaitannya dengan Mading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami KIM Gentong Mas akan menyampaikan Mading dari KIM Gentong Mas dengan tema pokok kesehatan. Kita menyiapkan 3 halaman yang kita sudah upload langsung di blog kami, monggo bisa dipirsani. Kenapa kemudian kita memformulasikannya seperti layoutnya sebuah buletin atau koran? Karena untuk meningkatkan ghiroh atau semangat masyarakat membaca apa yang kita sampaikan lewat blog. Kalau kita rupakan tulisan yang dengan bahasa yang sederhana-sederhana, mereka menganggap sudah biasa, bahkan mungkin tidak dilirik atau diplototi, tidak ada touch-nya, tidak ada sentuhannya. Setelah kita formatkan seperti yang bisa disaksikan hari ini, kita mengenalkan tentang JKN misalkan, Jaminan Kesehatan Nasional. Masyarakat kita ajak mengenal mulai dari awal sampai akhir tentang JKN. Mulai apa JKN, kenapa harus ada JKN, siapa saja yang harus dan wajib termasuk atau dalam lingkupan JKN, apa juga PBI yang merupakan aplikasi dari orang-orang yang dulu program Jamkesmas dimasukkan ke dalam PBI, penerima bantuan iuran yang biayanya dibayarkan oleh pemerintah. Juga di sana ada aku misalkan, naudzubillah ya, ada informasi masyarakat kok ya ternyata sakit kanker. Apakah sakit kanker yang biayanya besar itu juga di cover oleh JKN? Kami sampaikan juga
supaya mereka tidak khawatir. Loh, aku cuman bayar 25.900. Apa iya aku sakit kanker, gagal ginjal, itu tercover di JKN. Kami sampaikan semuanya. Dan bagaimana prosedurnya? Khawatirnya sudah bayar JKN ternyata tidak bisa diklaimkan karena ada prosedur yang harus dijalani. Misalkan memilih Balai Pengobatan Kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian prosedurnya jangan ujuk-ujuk nang dokter spesialis anak, saraf atau apa, tapi harus ke dokter yang sudah ditunjuk oleh BPJS Kesehatan. Apa saja informasi yang harus tersampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham. Orang-orang di sekitarku iki mulai wong hamil sampai orang yang sudah sepuh sekalipun harus mendapatkan perhatian untuk bidang kesehatannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Untuk Kim Gentong Mas menyampaikan informasi secara pembagian tugas dengan cukup bagus. Itu yang pertama. Kemudian untuk penampilan Mading secara fisik sangat menarik, membuat orang akan melihat, untuk datang melihat karena cukup jelas ya, proporsi pewarnaan dan pemilihan gambar juga cukup bagus. Kemudian juga kami lihat apa yang ditampilkan di Mading sama di blog mungkin selaras, mudah-mudahan semuanya ada. Namun demikian yang ingin saya tanyakan adalah bahwa karena Kim ini kitohnya harus kembali kepada IT ya, semua anggota Kim tidak ada kata tidak bisa mengoperasionalkan TIK ya, TI. Dan untuk blog ini diharapkan tidak hanya orang yang bisa IT aja yang bisa mengupload, semuanya harus bisa. Dan pertanyaan saya masih seputar blog, yaitu apa yang menyebabkan jika blog Anda itu tidak bisa diakses? Coba sebutkan apa saja penyebabnya. Yang pertama, tidak diakses oleh pembaca misalkan. Tidak bisa diakses pembaca itu bisa jadi tidak ada jaringan internet. Sehingga pembaca tidak bisa membaca apa yang kita sampaikan lewat blog. Yang kedua, salah menulis alamat blog kita. Misalkan Kim Gentong Mas Paskot, kok ternyata tidak ada Kimnya, gentongnya saja atau gentong masnya saja. Akhirnya yang muncul malah jamu gentong mas itu, Bu. Ada, mungkin salah menuliskan alamat, misalkan begitu. Kalau misalkan untuk upload, kita kebetulan sudah mensosialisasikan ke setiap anggota, bahkan warga masyarakat, siapapun sampai ke dokter puskesmas, itu kita beri password. Untuk aktif melakukan upload tidak hanya anggota Kim. Masyarakat silakan kita bebaskan passwordnya, memasukkan setiap informasi yang dibutuhkan. Tapi ya tetap kita pilih-pilih Ibu, selektif supaya tidak tiba-tiba memasukkan hal-hal yang tidak layak dibaca oleh masyarakat. Dan selanjutnya Kim Sinar Harapan Lumajang. Berikut ini adalah tampilan dari weblog kami. Weblog kami ini adalah Kim Sinar Harapan, bisa diakses di kim-sinar-harapan-tekung.blogspot.com. Itu adalah tampilan blog kami, yang di atas adalah layout dari beberapa konten kami. Terus yang kedua itu adalah Last Post. Last Post di situ adalah tentang apa namanya? Last Post adalah berita atau artikel yang kita upload. Terus untuk yang kedua itu adalah dibalik Bapak. Itu adalah ada beberapa ragam informasi yang sudah kita upload, diantaranya ragam informasi nggih. Itu ada kesehatan, karena ini berkaitan dengan hari kesehatan, ini bisa dipirsani untuk kesehatan. Terus di bawah juga ada beberapa artikel opini tentang kesehatan. Yang untuk yang terakhir, update terakhir kami itu adalah upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Bisa dibalik Bapak. Kejadian angka kematian ibu dan bayi ini saat ini sangat banyak sekali, terutama waktu masa-masa persalinan. Terus untuk kematian itu sendiri penyebabnya ada 3T ya, terlambat untuk mengambil keputusan untuk rujukan dari ibu tersebut. Terus kemudian untuk
terlambat untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian dengan yang ketiga adalah dengan terlambatnya tim medis yang kurang memadai. Bisa dibalik. Nah, selanjutnya adalah kami juga mempunyai produk ya. Produk dari olah informasi kita yaitu majalah elektronik. Majalah elektronik Bapak dibuka, majalah elektronik. Majalah elektronik itu kita sudah menerbitkan 3 nggih, edisi pertama, kedua dan ketiga. Kita mau menunjukkan juga edisi yang ketiga itu bisa dilihat itu ada sampul nggih. Kalau untuk masyarakat yang ingin membaca majalah kita bisa langsung tinggal di download nggih untuk bisa dinikmati. Terus untuk sayur organik Bapak, sayur organik itu adalah beberapa kegiatan kita. Nah, dari serap informasi itu kita praktek untuk menanam sayur karena untuk saat ini sayur itu memang sangat penting, terutama sayur organik ya. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan juga bisa membahayakan untuk kesehatan manusia untuk ke depan harinya. Luar biasa, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi dari update informasi ini yang terkini sampai yang terkini ya. Urutan jam 9 berapa tadi. Terus muatan informasi juga beragam, terutama lokal juga banyak di sini gitu. Terus tampilan blognya juga menarik, dinamis dan lebih jelas. Juga link-linknya sangat bagus. Selanjutnya kami akan bertanya ini. Monggo, silakan. Bagaimana cara menyelidiki jika konten blog Anda dicuri atau diplagiat oleh orang lain tanpa seizin Anda? Nah, pernah memang untuk dari Kim Sinar Harapan sendiri pernah ada beberapa memang media online yang ada itu menjiplak punya kita. Bukan hanya artikel, tentang foto juga. Karena kebetulan saya juga fotografi. Nah, foto saya juga sering ada yang ngambil gitu. Tapi kalau memang mereka izin, ya monggo. Kalaupun memang tanpa izin juga tidak apa-apa. Karena memang informasi ya bukan untuk dipendam sendiri. Bisa untuk disebarkan untuk masyarakat gitu Bapak. Lanjut ke Kim Anjasmoro, Kota Batu. Awalnya kita mengangkat kesehatan setelah Kim Anjasmoro terbentuk tahun 2011. Itu dapat laporan warga bahwa ada penanganan tumor di bibir itu kurang tertangani. Setelah itu teman-teman dari wartawan datang, makanya kita sampaikan itu. Setelah ada informasi seperti ini, kemudian desa meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di desa. Jadi seperti ini sarana dan prasarana yang ada. Ini seperti Polindes, Posyandu, itu sekarang datanya lengkap di masing-masing dusun sudah ada. Untuk posyandu balita masing-masing dusun ada 2, kemudian posyandu lansia itu ada 1, kemudian sarana yang lain untuk tempat-tempat penimbangan itu sudah ada di posyandu tersebut. Kemudian untuk berhubungan dengan kesehatan, waktu BPJS diperkenalkan Januari 2014, kita sosialisasi pertama dengan BPJS dari Kota Malang. Ternyata yang disampaikan pada Kim itu praktek di lapangan itu tidak sesuai. Akhirnya kita sampaikan dengan teman-teman wartawan yang akhirnya kita upload juga di blog Kim bahwa pelayanan itu tidak sesuai dengan teori. Contohnya kita Kim Anjasmoro itu mengantarkan pasien itu pakai BPJS fasilitas kelas 1. Ternyata pelayanannya di rumah sakit tersebut kelas 3. Ya setelah kita ngomong sama wartawan bersama-sama dengan kita menghubungi dinas kesehatan, akhirnya hal itu bisa dibahas, katanya pihak rumah sakit, oh ini hanya salah penempatan. Jadi seperti itu. Akhirnya setelah ada kasus-kasus seperti itu yang kita ungkap di Kim Anjasmoro, sekarang penanganan BPJS di Kota Batu sangat baik.
Waktu habis ya. Kim Anjasmoro dari Kota Batu. Monggo. Yes. Dewan Juri. Dewan Juri, silakan Pak Zainal. Catatan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa blok yang jenengan kelola itu muatannya sudah sangat lokal, jadi isu-isunya juga lokal. Saya kira itu bagus dan perlu dipertahankan. Terima kasih. Syukur kalau bisa jangan keburu gandeng wartawan supaya peran Kimnya itu lebih menonjol. Sebab kalau gandeng wartawan peran Kimnya sudah gak ketok, soalnya itu kegedean itu saingan nyanda gitu ya. Itu. Ada satu pertanyaan dari Kim untuk Kim Anjasmoro, bagaimana upaya yang Anda lakukan supaya blog yang jenengan kelola itu banyak dikunjungi? Begini Pak, kami punya Facebook Kim Anjasmoro Desa Tulungrejo. Jadi berita setelah kita upload itu kita share di Facebook. Setelah itu kita bagikan. Di samping itu juga berita terkini itu kita sampaikan kepada ibu-ibu PKK baik di pertemuan langsung maupun via SMS. Kemarin kegiatan ibu di sini sudah saya upload, silakan dibaca. Kalau ada yang perlu dikoreksi silahkan. Jadi itu penyebarannya lebih cepat Pak. Saat kita seleksi administrasi di Bakorwil Malang, pengunjung kita 8.400 Pak. Sampai hari ini sudah 9.800. Oke, langsung. Dan selanjutnya Manggur Probolinggo. Salah satu hasil karya dari teman-teman binaan dari Kim Manggur sendiri pemudanya yaitu bahwa mereka dapat menulis suatu berita artikel yaitu cegah penyakit dalam pergantian musim. Mengingat bahwa dari musim kemarau akan berpindah, jadi mereka itu mengangkat tema pergantian dalam musim, maraknya DBD akibat masyarakat kurang peduli. Jadi mereka sebelum melakukan kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap hari Jumat bersih di Probolinggo, mereka itu memperkenalkan dan mempromosikan apa yang mereka kerjakan lewat teknologi informatika dengan cara menulis berita. Itu yang dilakukan oleh pemuda untuk memberdayakan masyarakat melalui pemuda terkait dengan tema yang dilaksanakan sekarang ini, kesehatan. Yang kedua, bahwa Kim Manggur sendiri itu menampilkan berbagai macam berita untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Salah satu contoh berita yang dimuat oleh Kim Manggur, gaya hidup sehat dengan membatik. Bahwa kesadaran manusia itu sehatnya itu bukan dari dirinya langsung Pak, yaitu dari pikiran. Jadi mereka berpikir bahwa kalau pikirannya sehat maka jiwanya akan sehat. Batik merupakan penuangan dari alam ke kanvas, merupakan salah satu penuangan cara berpikir sehat. Jadi dimulai dari berpikir sehat. Kalau yang tadi demam berdarah, mereka meningkatkan peran masyarakat untuk sadar akan 3M, membersih, menguras, mengubur dan menutup itu Pak. Yang kedua, mereka mengangkat berita bahwa Kim Manggur memang membuat batik, tapi batiknya adalah bagaimana cara menuangkan alam berpikir sehat melalui berita yang ada di Kim Manggur sendiri. Dan Kim Manggur sendiri adalah merupakan salah satu pilot projectnya Forum Kota Sehat di Probolinggo Pak. Itu yang kita tuangkan di sini. Yang kedua, yang ketiga bahwa Kim Manggur mengangkat tema pentingnya program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS. Jadi mensosialisasikan bahwa kemarin memang Askes, terus jam sostek itu kan diganti oleh BPJS. Jadi Kim Manggur melalui media online yang ditulis oleh binaan dari Kim Manggur melalui pemberdayaan pemuda memanfaatkan teknologi, membuat berita sosialisasikan program JKN oleh BPJS. Jadi mereka bercerita dan menyampaikan bahwa ke depan pelayanan BPJS itu kayak gini, prosesnya kayak gini, disampaikan lewat media elektronik. Mungkin begitu dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih kelompok informasi masyarakat Manggur, blog Anda cukup bagus, desain dan arsitektur blog sudah mendekati desain arsitektur website. Terima kasih Pak. Jadi termasuk icon-iconnya juga sudah ditata rapi, sehingga tidak semua tampilan berada dalam satu halaman. Bagus, tinggal mengembangkan saja. Terima kasih Pak. Terutama update mengenai tanggalnya juga harus diteliti. Kemudian total pengunjung sudah bisa ditampilkan.
Nah, ini menunjukkan keaktifan dari blog Anda. Namun demikian saya masih memberikan pertanyaan, bagaimana cara untuk mengetahui jumlah pengunjung di blog Anda? Dalam blog kami itu setiap ada link yang masuk, maka mereka akan tampil rating, Pak. Salah satu contoh kita upload berita melalui blog, nah, maka setiap berita, contohnya musim kemarau, pasti rating kita akan di atas. Itu akan diklik, maka rating pengunjungnya akan nambah. Itu otomatis, Pak. Sedangkan yang kedua, kita share lewat Facebook dan lewat pemerintah kota. Jadi setiap ada orang membuka link Facebook yang terkait dengan blog Kim Manggur, maka akan otomatis nambah. Sedangkan begitu juga dengan pemerintah kota, maka otomatis akan nambah. Begitu, Pak. Ngisor lumbung ke kula saponi, nek kobote lak kejegor somo. Asulalu ngajano ngentrung dulur ke kula lakoni. Asulalu abot-abote golek sedulur. Rasa enak lali kancane, kono yo kandhane rame-rame suarane, oh iki ngono ceritane Dewi Sekartaji, ayo kepati-pati, alise nangga siji, ya hati-hati ning uduk eseme pahit lali wong lumajang padha nglengani. Selanjutnya kita ke bapak yang ketiga, Neng, ya, yaitu Cerdik Cermat. Tepuk tangan. Untuk Kim Gentong Mas mendapatkan pertanyaan pengentasan kemiskinan. Ada salah satu dari program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah program Keluarga Harapan. Coba Anda uraikan pengetahuan Anda tentang apa itu program Keluarga Harapan. Ada beberapa ketentuan. Program Keluarga Harapan itu lebih banyak diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ada beberapa syaratnya juga bahwa program Keluarga Harapan penerimanya adalah warga atau keluarga yang masih mempunyai anak usia produktif sekolah. Dengan beberapa kebijakan, misalkan dari mulai tingkat sekolah dasar sampai kemudian SMA, mereka akan mendapatkan bantuan berapa rupiah untuk setiap tahunnya sebagai bantuan pendidikan. Silakan Kim Sinar Harapan untuk pertanyaannya dari apa tadi? Kesehatan. Ya, bisa kesehatan. diperlihatkan kepada Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Salah satu kebijakan unggulan Provinsi Jawa Timur adalah menekan angka penderita gizi buruk. Sekarang tolong uraikan apa yang Anda ketahui tentang gizi buruk. Gizi buruk itu terjadi biasanya waktu pertama ibu hamil itu susah tidak enggan untuk ke posyandu untuk memeriksakan kandungannya. Sampai pada waktu pas melahirkan juga putra putrinya juga enggan untuk dibawa ke posyandu. Jadi tidak memperhatikan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang menangani gizi. Terus untuk posyandu sendiri ini di sini sangat penting karena untuk memenuhi gizi dari bayi yang baru dilahirkan itu bisa memberikan bantuan asupan gizi. Kim berikutnya dari Anjas Moro, lingkungan hidup. Silakan. Coba saudara uraikan beberapa fasilitas yang sebaiknya ada sebagai syarat
rumah sehat. Demikian. Baik, terima kasih. Rumah sehat yaitu rumah harus tersedia jamban. Jadi jamban kemudian cukup air. Jadi kalau di kita ini air langsung kami ambil dari sumber yang dalam bentuk HIPAM, himpunan penduduk pemakai air minum. Jadi air harus mengalir karena kalau air tidak mengalir kurang cukup maka lingkungan akan kurang sehat. Kemudian juga tersedia tempat pembuangan sampah. Jadi masyarakat harus punya tempat pembuangan sampah dan bisa memilah sampah basah dan sampah kering. Sampah basah bisa dijadikan pupuk organik, kemudian sampah kering bisa didaur ulang. Selanjutnya Manggur tentang pendidikan. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang wajib belajar 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berarti 12 tahun. Itu wajib belajar 12 tahun. Tapi semuanya ini ada yang namanya dana bos. Jadi orang-orang miskin pun juga bisa difasilitasi oleh pemerintah. Wes, ini masih babak ketiga, sekarang babak yang seru ini Cak Karsa ya. Rebutan. Babak rebutan. Pertanyaan yang pertama. Lembaga penjamin kredit milik pemerintah daerah disebut? Jamkrida. Hah? Jamkrida. Ganteng Mas 100. Apa nama lembaga yang bertanggung jawab untuk penanggulangan penyebaran HIV atau AIDS? Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Betul, 100. Penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Gentong Mas. Adiwiyata. Betul. Hebat Gentong Mas. Pertanyaan selanjutnya, Neng. Apa yang dimaksud dengan illegal logging? Anjas Moro. Penebangan kayu secara ilegal di hutan, pencurian kayu. Bagaimana? Betul. Betul, 100. Program Keluarga Harapan PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Apa kepanjangan dari RTS? Gentong Mas. Rumah tangga sangat miskin. Betul. Sistem perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN yang akan mulai diterapkan pada Gentong Mas. Ayo. MEA, Masyarakat Ekonomi. Betul. Kementerian baru pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang membidangi pertanahan, tata ruang dan pengembangan wilayah adalah Kementerian Anjas Moro. Kementerian Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria. Betul. Baik, kita menuju ke babak keempat sekarang ya. Oke, dan babak keempat ini adalah babak komunikatif. Undian pertama untuk Kim Sinar Harapan Kabupaten Lumajang. Leutin. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aku mau ke susu. Ya apa? Iya, ngerti ndak? Sampean krungu siaran mau di musola? Ya apa jare? Iku mau ono ibu hamil, Mbok Tina. Apa Mbok Tina iku, Mang? Iya, meteng. Meteng terus. Mulai jarang nampa sandu. Terus? Terus mana iku mau anake jare mati. Aduh, seakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anake mati. Mbok Tina tapi ndak apa-apa. Ya ndak. Oh iya. Lah terus masalahe opo iku kira-kira kok mati iku? Lah iya. Sing jelas ono ambekane sing jelas ya. Iya. Ya iku mau. Dek iku wis ora tuwek. Terus wayahe anu bayi ngono lho, Pak. Oh, dadi masalah iku polahe wis sepuh, polahe wis tuwek bayi. Iya. Loh, pancene masalah iku opo ta? Rek wong bayi iku ndok oleh wis tuwek ngono. Ya ndak oleh. Heeh, masalah opo lae? Ya iku sampean ngerti anu, pate. Oh, empate iya, tahu krungu. Pernah krungu sampean? Sampean pernah krungu? Iya, tes sing pertama opo? Yang pertama, duduk. Iku boleh tahu nandur kangkung ngono terong. Heeh. Yang pertama umure sik enom. Oh, ini sore 20 tahun. Iya, ini sore 20 tahun. Oh, ndak oleh. Terus nek iku mau. Umure lebih teko 35 tahun. Oh, tes yang kedua berarti. Iya, terlalu tua. Terlalu tua. Oh, ndak oleh berarti. Bang sing jenenge Espa Cak. Oh, iku mang 35 tahun. Oh, iku. Iya. Sing nomor 3. Iya, nomor 3. Iku jarak antara melahirkan iku terlalu pendek. 2 tahun.
ndak oleh ku yo. Ndak oleh terlalu Nek sapi ku naun ya, nek sapi naun. Anu iku jare jenenge derman niku, manakan yo. Oh, ndak oleh berarti yo. Senomor 4, terlalu sering melahirkan, dadi anake wake akeh banget yo Kak. Api. Sampeyan ngerti program KB? Ya apa jarene? Ngene, ya, loro, heeh. 2 anak cukup. Oh, 2 anak lebih baik ku jarene. Oh, iya. Salah satu penyebab makane saiki ana upaya-upaya pemerintah Pak atau Provinsi Jawa Timur dhewe ana apa iku jenenge upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oh, AKB. Iya, AKB. Provinsi itu duwe program melalui tim penggerak PKKI. Sampeyan ngerti Bu Gubernur ndak ro? Ro apa ndak? Yo ro biasa bareng kali Pak Gubernur iku jenenge Bu Gubernur. Bu Brengos. Bu Brengos ya, Bu Terus di Kabupaten Lumajang dhewe itu ya hampir sama beda provinsi. Biasanya kok ono di Lumajang ya ono program GSI, Gerakan Sayang Ibu. Terus ono Genta Bumil, Gerakan Masyarakat Cinta Ibu Hamil, cinta nang ibu-ibu. Oh iya. Prakerasa ya. Iya. Selanjutnya monggo Dewan Juri. Ya, silahkan. Kim berikutnya Kim Anjas Moro. Anjas Moro. Awakku wis susah, bojoku meteng. Loh. Apelku gak uwo. Apa sing tak gawe biaya nang rumah sakit iki? Susah kok pencicilan. Mbok ana sing nulung ngene iki kate ngemis juragan apel ya ora pantes. Lah apa iki? Ndek embong kok sambatan kok gak izin ta lek dirungokno kanca-kancane. Dulu meteng Kang. Lah apel saiki ora uwo. Apel larang tapi apel ora uwo. Lah opo sing tak gawe biaya? Yo saiki ngene ora usah kuwatir. Ndek Batu ki wis jangka lama biyen ana jam persal, jaminan untuk persalinan. Lek saiki wis dirubah ndek BPJS. Jadi jam persal iku jam kesda iku lek nggawa kartune saiki langsung dadi iku apa langsung dadi BPJS. Ya apa ceritane iki ya apa? Isin Pemkot Batu lek kon sambatan koyo ngene. Lah iki lho Pak RT, ya apa Pak RT? Urip petani. Ki ngono lho. Mek bolak-balik ngompres kenek kudu sisik ora mari-mari. Apel ora uwo. Ngene lho Kang, lek sampean bojo sampean iki meteng terus keadaane gak mampu. Iku ono program sing iso jelasno Pak Kim. Lah aku ke RT. Iku iso ngekeki pengarahan. Ono temenan. Kayak surat pengantar, surat keterangan tidak mampu teko RT, teko RW nang kepala desa, diajokno nang puskesmas. Iku kok iso kayak keringanan. Dadi di Batu ono ngono Kang. Lah program-programe mbok Bapak Kim iki sing luwih ngerti luwih canggih. Lah ki ya seru. Muga-muga hasil Kang yo. Iya. Terus ndek Posyandu Kang, iki ono senam ibu hamil, terus penimbangan pemeriksaan ibu hamil. Iku ono, aja sampe nang dukun, Cak. Dukun saiki gak oleh, kudu nang rumah sakit lek wong lairno. Ngono kok ono kesehatan. Ngono lho, nyoba tak. Lah bojoku lek bayi kok pucat-pucut saiki semedang ngeden sambat lho Kang. Nangis nangis, duwe ora ono. Saiki bareng-bareng ayo nang omahe Pak Kepala Desa. Ayo monggo. Ayo wis monggo. Iya, dan selanjutnya untuk yang tampil monggo silakan Dewan Juri. Terima kasih. Berikutnya Kim Gentong Mas Pasuruan. Dek kader. Sampeyan gak ketok camat ta iku mau. Walah, salam sik yu, salam sik. Assalamualaikum. Ketemu wong padha muslimi lak salam sik padha. Waalaikumsalam. Teko ndi ki Mang Yu? Aku iki mau lho katene budal nang ngene Mbok Nang. Oh, ngenteni Cak Mat kok gak teko-teko. Lha apa? Nang Mbok Nang lha apa? Katene iki lho. Anakno anakku iki lho. Ora kenakno yo. Oh, lah rencanane apa sih sampean? Sik. Sampe lak suwe ndak senam ibu hamil lah yo. Iya. Suwe aku wingi yo mari teko Kim iku nang Bu Bidan siji gak tau periksa. Mari ngono nang Pasyandu jarene Yusa gak tau melok senam. Senam sik yo, senam sik. Engko camat celak teko. Wis talah, sik tak. Sampean apal ndak? Apal. Sik ya wis sik sandalku. Tak setelno sidine cek sampean anu, sik ya. Wis ah. Tep. Maju lagi cantik. Mundur lagi.
sampean gak ngelak ta? Gak wis. Sik ambane diatur sik. Waduh, cek gedene wetenge iki. Iya. Sik ta lah, aku pengen krungu tuku Bobi dan jare nek sampean kembar to yu. Iya jarine jantunge ngene iki loro. Astagfirullah, anake wis 3. Saiki sik nambah loro maneh. Makane kembar aku loro. Gak gelem gak balik-balik maneng katene Kula nang ngene apa mbek wedi barang lapo? Gak wis. Lho, enak nang penting. mbokna. Langsung metu biyen anakku iku. Lho, iku lah anak sitok yu umure sampean lho pira yu? 38 yu. Resiko iku yu. Aku diseneni tok. Sik, sampean lak ngenten cak mata ndek kene ya. Tak terno nang Pak Dokter. Engko lek cepet golek ya apa? Wis talah, wis ayo tak terno nang Pak Dokter dhisik ya. Ayo. Sik. Aduh sandalku tak gawe maneh rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Dokter iki Ini loh Pak Dokter, kapan hari yang saya cerita-cerita waktu Gimana? sampean jadi narasumbernya Kim itu loh. Ada Yusa ini hamil kembar Pak Dokter, Ya, enggak mau ke kelihatan hamilnya bidan. memang. Katanya takut sama dokter, takut dioperasi, takut enggak punya biaya. Lah saya tuh khawatir dokter usianya itu loh sudah 38, piye toh? Nggih, sebetulnya Nggih, kan gini nggih. Artinya kalau yang terkait dengan yang jelas panjenengan kan sudah merencanakan nggih untuk hamil ini kan sudah pasti ini, Pak. sudah pasti merencanakan. Yang kedua menginginkan itu pasti. Yang ketiga itu harus menjaga. Setelah Nggih. panjenengan itu merencanakan, panjenengan menginginkan dijaga. Pak Gimana Dokter, cara menjaganya? cek ngerti itu itu harus sampe ada. dodokno iku lho Pak, Nggih. sing wingi gambar Ya, iku lho Pak. Saya ingin menjelaskan Yu yang naik, terkait yu saiki cek ndak ngerti. kakean macem. Wis salah hubungannya kene. dengan menjaga itu ada di sini. Nah, Delok tak Yusa delok apa iku? Sampeyan cek tahu roh Jadi- iki jenenge internet Yusa. Internet. Bahasa Dodokno itu tak, Pak di Dokter? sini itu jelas. Bu kader aku ya duwe iki. ngapura. Tapi gak ero, gawe apa ngene iki ndek omah iku mbah. Dikei Cek kartu. Yang jelas gini Bu nggih, gini. Panjenengan ini umurnya berapa? Sudah 38. 8. Lali aku. Nggih, mboten napa-napa. Sampun artinya kalau sudah berumur seperti itu kan sudah Iya. pantas daripada umur 8 kan gitu nggih. Iya. Iya, Manggur terakhir. Ngono arek sik cilik, sik seneng-senenge sekolah dirabekno. Ono apa, Bu? Esuk-esuk kok wis rame dhewe. Iku lho Pak, anake kan meteng Pak iku. Mbok yo anake iku gawa nang dukun bayi didelokno wetenge iku. Loh, kok nang dukun bayi, Bu? Saiki jaman kan wis modern. Tonggo-tonggo wis ngerti kabeh. Krungu-krungu kuping ndek TV, ndek posyandu ku krungu-krungu kok nggo nang posyandu utawa nang ngene bidan nang dokter, Bu. Lah nang dukun kan jaman biyen. Lah iki jaman sik kayak tandur ringin iki ya percaya Bu nang dukun. Lah saiki Alah gak Pak, oleh. kaya roroe padha ae. Yo gak podo Bu, jadi penanganannya dukun sampai penanganan dokter itu berbeda. Kalau dokter itu saya krunguku itu melalui teknologi, melalui ilmu. Lek dukun ini kayak turunan, jadi gak ada perkembangan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Kok kelihatannya ini serius sekali nih Pak? Ada apa? Iya Ada apa? Pak, ini Bu ini ngajak saya untuk ngantarkan ke dukun. Nah saya tidak mau. Iya. Saya ajak ke posyandu atau ke puskesmas, ke dokter gini Pak. Oh, begitu. Nah ini tetap maksa bein Pak. Oh, Gini. iya. Jadi saya tidak patek setuju kalau ke Yang dukun, melahirkan Pak. siapa? Yang mau melahirkan? Anak saya Pak. Oh gitu. Anak saya ya. Memang betul Bu apa yang disampaikan Bapak. Sekarang ini programnya pemerintah itu luar biasa Bu. Nah, jadi prosesnya sekarang luar biasa. Bahkan program pemerintah tuh ada program yang namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional Bu. Nah, di situ juga ada Jampersal, ada BPJS dan banyak bagainya Bu. Apa sih Pak jam kersal itu Pak dulu tuh ndak ada Pak, kalau hamil ya ke dukun bayi, terus Iya. melahirkan ya ke dukun bayi. Jampersal itu jaminan persalinan Bu. Sekarang sudah difasilitasi oleh iya, iya. BPJS, Badan Penjamin Kesehatan Sosial. Nah, ya jadi itu, Bu. betul apa yang disampaikan oleh Bapak. Iya, nah Lah terus Pak ya, kalau semua orang hamil diharuskan ke bidan, diharuskan ke puskesmas, gimana dengan dukun bayi Pak penghasilannya? Waduh, ini kemarin Bu ya di televisi itu Bu ya ada salah satu berita Bu, Ibu Gubernur kita Bu Karwo Ya. itu menyampaikan bahwa barang siapa pembantu yang mengantarkan proses persalinannya bayi melahirkan ke puskesmas posyandu akan dikasih lencana emas, kan begitu Pak nggih? Jadi begitu Bu, jadi enggak apa-apa, tetapi dukun beranak itu proses pengantaran ke puskesmas atau posyandu, begitu Kalau Bu. gitu berarti tidak mengurangi rezeki
dukunnya Pak Bu Benar. Dukun. Jadi samping itu juga bisa mijeti juga. Jadi bagian kalau anaknya jatuh bisa dipijeti dengan dukun bayi itu. Mengingat tetap berfungsi dukun bayinya. Iya, jadi, mengingat lagi Pak. Sekarang kan beritanya sudah di Jawa Timur itu angka kematian itu meningkat, Bu. Nah, jadi dengan adanya program dari pemerintah ini, mari kita manfaatkan. Nggak usah takut mahal, Bu. Demi untuk antisipasi mengurangi angka kematian ibu melahirkan di Jawa Timur. Begitu, Pak. Kayak persilakan Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih kepada Kim Gentong Mas, Kim Sinar Harapan, Kim Anjasmoro, dan Kim Anggur. Penampilan saudara mulai dari presentasi Kim cukup bagus, cukup informatif, kemudian presentasi blog dan meeting juga cukup informatif, artinya informasi-informasi yang disampaikan pada masyarakat cukup runtuh dan cukup bagus untuk masyarakat. Demikian juga cerdik cermat juga cukup bagus di dalam menanggapi soal demi soal, dan diakhiri dengan fragmen. Rata-rata penampilan saudara juga sudah cukup runtut, mulai dari solusi dan contoh kasusnya, penampilannya cukup menarik dan perencanaan tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita serahkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Monggo silahkan. Juara harapan dengan nilai 373,2 diraih oleh Kim Manggur dari kota Probolinggo. Juara 3 dengan nilai 376,6 diraih oleh Kim Sinar Harapan Kabupaten Lumajang. Lumajang nomor 3. Juara 2 dengan nilai 678,3 Kim Anjasmoro Batu. Dan sebagai juara 1 diraih oleh Kim Gentong Mas Kota Pasuruan. Ya, untuk juara pertama akan memperoleh uang pembinaan piro, Cak? Sebesar piro, Cak? Ikut, Cak. Delok, Cak. tak Piro, delok Cak? 5 juta rupiah. Boleh memberikan aplaus. Yang kedua nih, Piro, Cak? dapat 4 juta. 4 juta rupiah. Baiklah, pemirsa, dengan demikian berakhir sudah final LCCK Bakor Malang. Ya, dan dari kota Lumajang atau Kabupaten Lumajang ini ya. Di alun-alun nih. Alun-alun Lumajang, saya Neng Rina dan Saya Kak Karso. undur diri, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.